Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Mari kita berdiri mulai kebaktian dulu. Kita nyanyikan Mulia Sembah Raja Tuhan. Yeah.
ini berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Aku bersyukur Engkau memberi cuaca yang terang ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini haus akan firman-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan kalau memang di ruangan ini ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Kau usir di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan mulai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang beracara ya Tuhan. Aku percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Tetap berdiri, mari kita nyanyi lagi.
ya. Puji Tuhan, sore ini saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan kepada saya. Hari Rabu yang lalu saya tidak ikut kebaktian di sini. Saya ke AOC. Kebetulan ada hamba Tuhan dari Malaysia yang datang, orang India. Dan waktu itu sementara khotbah diberitakan, saya sedang menulis khotbahnya itu. Sementara menulis begitu, hamba Tuhan itu langsung menunjuk saya. Dia memanggil saya untuk berdiri. Saya kaget, dan waktu itu saya berdiri, lalu saya ditumpangi tangan, dan dia berbicara bahasa Inggris ya, dengan diterjemahkan oleh Pak Winoto waktu itu. Dan pada akhirnya yang saya dengar itu ialah Anda akan dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan di dalam doa. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi apa yang direncanakan oleh Pak Wijaya, saya dimasukkan dalam grup doa itu, terbukti Tuhan mendengarkan dan Tuhan membuka jalan bahwa saya harus berada di tempat itu dengan perintah yang dari Tuhan, bukan kemauannya Pak Wijaya, tetapi saya tahu Pak Wijaya setelah didorong oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus hingga saya dimasukkan dalam kelompok doa itu. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Pak Wijaya yang sudah dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Saya kasih kesempatan lagi. Shalom, puji nama Tuhan. Saya juga berdengar Pak Wijaya suruh maju. Saya pikir, Tuhan, ini mungkin jalanmu untuk saya tetap setia kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu belum, ya. Saya terus terang saya masih bergabung di sini itu setelah Tuhan masih 3 kali ya. Tapi saya merasakan satu kekeluargaan yang begitu indah. Saya tahu ini semua adalah rencana Tuhan di dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan, kalau Engkau panggil saya untuk masuk di tempat ini, walaupun saya ya masuk di tempat ini juga gak diajak dengan Bu Yali, tapi saya pikir Tuhan, kumpulan yang saya masuk di sekarang ini adalah kumpulan di mana orang-orang yang setia kepadamu. Saya percaya kalau saya di tempat ini, sekalipun saya juga belum berkenalan ya dengan Bapak Ibu, terus terang nama saya juga Katrin, biasanya dipanggil Katrin. Yang saya kenal dari kecil itu Tante Ana, karena kita sama-sama sekolah minggu dulu di Ars Munada. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya boleh di tempat ini untuk menjadi keluarga di tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sama-sama mengenal Tuhan lebih banyak lagi, sehingga di usia kita yang sudah manula, yang kita inginkan hanya satu, kita pulang ke rumah Bapa di langit baru, bumi baru. Di sana kita akan bahagia selamanya. Sungguh saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa kalau saya ada di tempat ini. Itu sebabnya saya menyanyikan, Tuhan hanya Engkau kebahagiaan. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau tiada
Tuhan kebahagiaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Bapak Ibu merasa Tuhan kekayaan kita? Mari kita setia kepada Tuhan. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita sama-sama bertumbuh di dalam kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi dorongan saya untuk kita bisa share apa yang boleh kita alami. Kita tetap setia kepada Allah kita, Tuhan Yesus. Amin. Kasih kebaktian yang sangat indah ya, saksi-saksi yang nyata dalam kehidupan kita. Saya juga akan menyaksikan Tuhan ya. Saya ditinggal mama saya 12 tahun. Waktu itu wai saya meninggal, kode saya meninggal, kode saya itu meninggalkan anak satu. Setelah papanya meninggal, dia tuh nggak tahu di mana. Kita nyari terus, kan ibunya juga sudah meninggal, mamanya nyari. Saya tanya kemana-mana, katanya kakak saya, Min, kok suwe yo gak dijabi Tuhan? Iya kok Joni, mama sudah 12 tahun. Ini gimana? Jadi apa gitu loh? Saudara ndak ada, terus ya apa ya Pak Joni? Saya itu sampai ke Surabaya, ke Demak, kayak ada orang tanya kenal ini, semua bilang nggak ada. Tapi Tuhan itu baik. 12 tahun itu nggak dikit, lama banget. Begitu saya pesan sama teman saya yang di Kota Lama, Mbak, kalau ada Henry, telepon aku ya, kata gitu. Terus dia telepon saya, Cik, ada teko, saya ke situ. Terus saya gini, ini Henry apa enggak? Karena dia ganteng putih gitu, kok hitam? Tak gitu. Lu Henry ya? Iya, kata gitu. Ini Cik nih, lu di mana Hen? Kabehnya nih lu. Henry wis nikah, kata gitu. Nikah ambil siapa? Ambil orang Madura. Ya ampun Hen, ya opo kok gini. Terus gak punya apa-apa, mama. Lu kok kayak gini sih? Mana teleponmu? Tak gitu. Ojo diseneni, ya aku salah, kata gitu. Ternyata dia itu di Demak. Saya kan nggak tahu di Demak itu di mana, karena nggak tahu alamatnya. Tapi saya bersyukur dengan waktu yang lama Tuhan bisa mempertemukan saya. Semua seneng, kasihan, dia sebatang kara. Saya juga tinggal 4 saudara. Maksudnya itu walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kalau ada kabar kan kita lebih senang. Ya saya percaya Tuhan itu memang ajaib buat saya. Walaupun lama banget saya itu kemana-mana, tapi Tuhan sudah jawab segala doa saya. Terima kasih. Amin. Kita sambung dengan persembahan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami akan memberikan persembahan, memberkati tangan-tangan yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberkati Tuhan komunitas tempat ini. Kami percaya apa yang kita akan pasti Tuhan akan memberkati dengan limpah ya Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Itu semua karena anugerah kasih-Mu yang begitu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau memberi dengan penuh sukacita yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur di sore hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menguasai tempat ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir di tempat ini ya Bapa. Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila urapan yang datang dari Engkau turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Engkau juga mengurapi setiap umat-Mu, jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini ya Tuhan, dengan urapan-urapan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami yang siap untuk mendengarkan, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat sore semuanya. Memang begini Pak. Iya. Puji syukur kemuliaan bagi Tuhan. Kami boleh hadir di sore hari ini. Iya. Ini baru pertama kali saya hadir di persekutuan ini. Sebelumnya saya boleh memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Idham Khalid, jebolan dari Lawang Bible Training Center di Lawang. Iya, di Lawang mungkin ada yang sudah tahu ya, Lawang Bible Training Center. Saya datang bersama istri saya di sini. Mungkin istri saya boleh berdiri sebentar, nemenin saya di sini supaya saya tidak ketakutan. Ya, ini istri saya. Tes. Ini istri saya. Ya, beliau ini dari Medan Siantar. Kalau saya dari NTB, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Jadi ini luar biasa perpaduan antara Medan dan Lombok. Jadinya Lochin, Lombok, China. Ya, kami dikaruniai 2 orang putri. Ya, sekarang sudah kelas 3 SMA dan kelas 3 SMP. Sudah lumayan besar-besar. Sebentar lagi mau tamat. Ya. Oke, saya boleh memperkenalkan diri dulu. Secara singkat saja. Padat. Shalom. Ya, saya istrinya Pak Idham Khalid. Tadi sudah perkenalkan diri. Nama saya Suling. Ya, memang saya dari Siantar. Jauh ya, kok bisa ketemu ya. Ini dari Lombok, ini dari Siantar. Jadi dulu kan kita ada kerja di Jakarta, ada usaha. Kemudian usaha saya kan ada juga di Bali. Jadi saya ketemu sama bapak suami ini, Idham Khalid ini, kebetulan ada di Bali gitu. Jadi kita ketemunya di Bali. Saya singkat cerita, dia sebenarnya dari keluarga Muslim yang cukup sebelah. Oh iya, sama dengan sebelah yang cukup fanatik keluarganya. Tapi atas anugerah Tuhan bahwa dia mau, sebelum ketemu saya memang dia sudah mulai percaya Yesus dan dia mau bertumbuh dan sekarang jadi hamba Tuhan. Dan lebih puji Tuhan lagi, seluruh keluarga dia menerima kita dengan sukacita. Mereka memang perjuangan, tapi akhirnya Yesus tetap menang. Pertamanya memang mereka tolak, mereka marah, tapi ujungnya kita pernah pulang satu keluarga, itu satu kota menyambut kita dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Satu kampung itu ya. Kayak kampung ya, itu kan di Lombok Barat. Jadi
prinsipnya bahwa Yesus selalu menang. Amin. Jesus is good. Di sini kan biasa Jesus is good. Contohnya dari Pak Wijaya ya. Jesus is good. Diberkati. Memberkati, penuh inovasi. Oke ya. Berarti ini ya luar biasa ya. Tapi belum serempak tadi itu ya. Jesus is good. Jesus is good. Berkati. Luar biasa. Betul. Kita tahu bahwa Jesus is good, God is good all the time. Amin. Sedikit bahasa Inggris ya. Karena kalau ada bahasa Inggrisnya katanya itu ya lumayan tuh. Sedikit bahasa Inggris. Saya kenal Pak Wijaya ini sudah lama sebenarnya ya. Kita kenal di persekutuan Full Gospel Businessman Ministry. Di sana saya kenal beliau. Memang tidak banyak ketemu karena mungkin kesibukan, sama-sama sibuk. Jadi baru-baru ini setelah pandemi selesai baru kita ketemu lagi, baru bisa melayani bareng-bareng lagi. Puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di sore hari ini saya sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, AI, Aceh. Ya karena saya juga sering panggil Aceh juga. Ini seperti pulang ke Siantar juga rasanya, ya. Karena banyak Aceh dan AI. Ya. Satu hal yang luar biasa, saya melihat bahwa antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Wah, saya ini baru datang aja bisa, wah ini luar biasa. Ya, antusiasnya. Saya percaya setiap ibadah, setiap persekutuan pasti Bapak Ibu semua antusias selalu. Amin. Pasti saya lihat wah ini antusias selalu. Saya masih banyak belajar nih. Luar biasa antusiasnya. Ini bukan makin tua, tapi makin muda, makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Ini yang dunia cari saat ini. Ini yang Tuhan mau. Jadi nggak ada itu istilahnya, aku sudah tua, aku tidak mau melayani Tuhan, aku cuma jaga cucu aja. Tidak ada seperti itu. Saya percaya di sini orang-orang tua kita semua umur tidak membatasi, amin. Umur tidak pernah membatasi. Tapi saya percaya bahwa semakin kita umurnya makin tinggi, semakin kita mau melayani Tuhan. Ya, kita banyak belajar. Ya, di sini banyak. Saya melihat bahwa makin tua makin luar biasa. Ada yang pendoa, itu tidak. Tadi kesaksian-kesaksian yang sangat memberkati secara pribadi buat saya. Yang luar biasa. Itu bukan kebetulan sekali. Tidak ada yang kebetulan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ini semua karena ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita akan kehendak Allah akan rencana hidup kita. Makanya Bapak Ibu semua bisa melayani Tuhan dengan antusias. Saya melihat Pak Pres juga ini, wah terus bersemangat. Kita tanya umur berapa? 70, ternyata lebih dari 70. Wah, kelihatan masih muda. Nah, ini semua saya percaya ini karena roh Allah yang besar dalam dirinya. Semua kita, roh Allah yang besar dalam diri kita, pasti kita punya antusias, mempunyai satu keinginan yang luar biasa untuk terus melayani di dalam Tuhan. Secara pribadi buat saya, ini sebenarnya melayani Tuhan ini nggak gampang. Saya banyak belajar, saya banyak diproses oleh Tuhan. Banyak sekali diproses oleh Tuhan. Apalagi dari background saya yang notabene ya sama dengan saudara kita. Ini hal yang berat. Saya datang dari orang yang super fanatik. Keluarga saya hampir semua. Jadi bisa dibilang di daerah saya itu, di kampung saya itu, di Lombok Tengah itu, saya berani klaim pada waktu itu saya orang yang pertama kali, yang baru pertama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di satu kecamatan. Saya cek, istri saya waktu itu cek, nggak ada. Istri saya bilang, kamu ini buah sulung. Jadi memang buah sulung itu cobaannya banyak. Jadi nggak gampang. Saya ini jatuh bangun Bapak Ibu. Jatuh terseret
terseret macam sampai pernah nggak bisa bangun. Tapi puji Tuhan, karena saya punya Yesus yang luar biasa, kita punya Yesus yang luar biasa, saya bisa bangkit kembali, saya bisa bangun kembali, dan bahkan sekarang saya bisa berada di tengah Bapak Ibu di tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sore hari ini. Jadi saya beri tema sharing atau khotbah saya di sore hari ini, yaitu tentang ketaatan mendatangkan kemenangan. Kita tahu bahwa ketaatan itu mendatangkan banyak hal. Banyak hal. Pasti Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Kalau kita taat akan kebenaran firman Tuhan, kalau kita taat akan Tuhan, pasti ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini saya ambil dari bacaan Alkitabnya di dalam 1 Tawarik. Kita boleh buka sama-sama. Kalau yang bawa Alkitab, katakan haleluya. Kalau yang nggak bawa, halelupa. Ya, karena sekarang tuh Alkitabnya, ya Alkitab, ya tab, AP, ya saya juga bawa tab ini, ya ada Alkitab buku saya. Ini itu Pak, cuman ini mata udah mulai buram-buram. Jadi kalau ini saya bisa zoom, ya bisa di zoom. Ya apa aja Alkitab kita, yang pasti itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau buka di dalam 1 Tawarik 1 Tawarik 14, maaf, 1 Tawarik 14. Oh, sini nggak ada ya, saya lupa. Sebentar, saya buka dulu. 1 Tawarik 14. Ya, 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai dengan 17. Perikopnya berjudul Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, ini perikopnya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin itu untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu menjauhlah ia menghadapi mereka. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Nah ini bertanyalah Daud kepada Allah. Daud orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa seorang Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa Daud itu sempurna. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Daud, pasti semua sudah mengerti Daud itu seperti apa. Daud juga pernah jatuh. Daud juga pernah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi Daud adalah, firman Tuhan mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud adalah orang yang lembut hatinya, orang yang rendah hati, orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita semua. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau, bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena orang-orang yang sombong itu tidak bisa dipakai Tuhan. Betul apa benar? Orang yang sombong itu lambat laun pasti jatuh, gampang jatuh. Kita melihat banyak orang-orang sombong di luar sana, gampang sekali jatuh. Karena orang sombong itu temannya si Bolis. Orang sombong itu berteman dengan Bolis. Kalau bahasa Sumatera itu bilang Bolis, si iblis. Nah, kita harus berteman dengan Tuhan. Ya, saya percaya di sini kita semua teman, sahabatnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi Daud orang yang selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab,
majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah ini kalau sudah kita bertanya kepada Tuhan, keputusan kita bawa kepada Tuhan, apapun kalau yang Tuhan perintahkan pasti ada kemenangan. Amin. Makanya saya beri judul khotbah saya ini ketaatan mendatangkan kemenangan. Pasti ketika kita taat pasti ada kemenangan demi kemenangan. Kalau berbicara tentang kemenangan banyak hal, nanti saya jabarkan sedikit demi sedikit. Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, itu ada penyertaan Tuhan. Saya percaya juga di tempat ini, di persekutuan ini, di ibadah ini ada penyertaan Tuhan. Tuhan mau pakai lebih lagi tempat ini. Saya percaya Tuhan mau pakai. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa terjadi lewat Bapak Ibu. Karena saya melihat ini secara roh, secara spirit. Saya melihat ada roh yang antusias, ada roh yang terus menyala-nyala, nggak kalah sama anak-anak muda sana. Makanya saya percaya ini boleh umur boleh tua, tapi rohnya, spiritnya muda terus. Amin. Amin. Luar biasa. Ini luar biasa. Saya lihat tadi kesaksian bahwa tadi Oma tadi ya, Om saya panggil Oma atau Tante ya. Aik tadi kesaksian bahwa dia mendengar suara Tuhan. Ini satu ketaatan yang luar biasa, bahwa dipakailah lewat Pak Wijaya juga. Oh jadi pendoa. Ini satu hal yang luar biasa. Kita memang ini semua ini kita adalah pendoa. Jadi kita ini nggak ada yang pengangguran. Apapun kita bisa kerjakan, apapun kita bisa layani. Karena Tuhan sudah memberikan kita karunia masing-masing, talenta masing-masing. Jadi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu nggak ada yang pengangguran, nggak ada yang jual anggur. Ya. Kita ini jual anggur Roh Kudus. Amin. Kita ini nggak ada yang pengangguran. Kita bisa melayani apapun. Kita bisa melayani semua. Kita menjadi pendoa. Ini istri saya ini sudah jadi pendoa. Sebelum saya kenal beliau, dia sudah jadi pendoa. 20 tahun yang lalu saya kenal beliau. Sekarang sudah jadi istri saya. Dulu masih pacar saya. Iya, dulu masih pacar saya. Saya bersyukur. Kok bisa ya dipertemukan orang seperti ini? Ah itu dulu ya. Kok bisa? Tapi ternyata ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan buat kita semua. Saya juga tidak mengerti kenapa saya dipertemukan dengan orang yang bukan satu suku, orang yang bukan apa. Dulu saya termasuk orang yang rasialis, orang yang bisa dibilang itu kalau nggak satu suku nggak bisa. Saya juga tidak pernah membayangkan pendamping hidup saya yang sampai mati nanti memisahkan kita ini seorang Chinese, seorang tenglang, kalau orang bilang Jakarta bilangnya seorang tenglang. Ya, jadi saya nggak pernah membayangkan sedikit pun, nggak pernah. Tapi memang rencana Tuhan itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan yang baik buat kita semua. Kami boleh berada ini semua karena rencana Tuhan. Itu 20 tahun yang lalu. Ini beliau sudah menemani saya, beliau sudah menuntun saya dengan luar biasa. Beliau sudah menjadi pendoa juga. Nah, pendoa yang luar biasa. Beliau sudah dikirim doa kemana-mana, bahkan ke bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Mungkin saudara nggak percaya, tapi istri saya ini sudah pergi berdoa sendiri ke Amerika, ke United States, namanya itu, tempat ibu kotanya Washington DC. Bahkan pada zaman COVID beliau pergi. Itu Tuhan kirim. Lewat siapa? Kita nggak punya duit, Bapak Ibu. Ya, nggak punya duit untuk pergi ke sana. Kalaupun duit untuk makan ya ada. Kalau duit untuk, apalagi zaman COVID waktu itu zaman COVID waktu itu 2022.
Ya, istri saya pergi 2022. Ya kan masih apa namanya? Masih PPKM. PPKM ya. Masih PPKM, sangat ketat sekali. Tapi beliau bisa berangkat ke Washington DC sendiri. Cuma untuk apa? Untuk berdoa. Kesaksian dia banyak. Nanti next time mungkin kalau disuruh datang lagi sama Pak Wijaya, ya bisa beliau nanti kesaksian lebih panjang lagi. Kesaksian bagaimana Tuhan membawa dia pergi berdoa ke bangsa-bangsa. Itu pergi ke Washington DC, ke Texas pada waktu itu sendiri, hanya berdoa untuk berdoa dengan misi untuk mengesahkan bahwa aborsi itu tidak boleh lagi di Amerika. Nah, itu visi yang dia bawa. Memang waktu itu kita join, sebelum kami di Malang ini kami join dengan Menara Doa. Ya, Menara Doa di SICC, Sentul International Convention Center, itu yang dibawahi oleh Pak Niko Harjo. Nah, kami di sana dulu jadi pendoa juga di sana, bukan sebagai staf tetap, tapi kami selalu pergi berdoa di situ. Jadi semua tim Menara Doa itu sudah sangat kenal baik, tapi di gereja dulu kami memang sebagai pendoa syafaat. Itu jangan bilang bahwa pendoa itu di belakang layar. Kami ini di belakang layar lama sekali. Memang kadang-kadang Tuhan pakai untuk pelayanan ini. Tapi apapun yang kita layani, apapun pelayanan Bapak Ibu yang Tuhan percayakan, lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan setia. Tadi ada yang bilang kesaksian, karena setia. Ini yang Tuhan suka. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia itu Tuhan sangat suka. Tuhan berkenan dengan orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan tentunya. Nah, kita lanjut lagi. Ayat yang ke-11, 1 Tawarik 14 ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Ini Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Jadi kalau kita taat, kalau ketaatan itu pasti ada terobosan terjadi. Menerobos, yang susah-susah kita terobos, yang mungkin anak cucu kita saat ini belum bertobat, balik. Nah, ini gimana? Saya sudah di dalam Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi ini cucu saya, anak saya masih ke Kelenteng, masih ke Sembah, masih ke Gunung Kidul, Gunung Kawi. Nah, kita doa saja, doa dengan setia. Saya percaya ketika kita setia, ketika kita taat, pasti terjadi terobosan. Pasti terjadi terobosan demi terobosan. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saya kasih kesaksian, sedikit kesaksian ketika saya melayani di daerah Rawajitu. Itu Rawajitu ini ada kuasa Tuhan. Saya percaya karena saya mau taat ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Daerah Rawajitu itu pertemuan antara laut dan sungai. Itu daerah Rawajitu antara perbatasan Palembang, dekat dengan Palembang. Ini di Lampung, ya, Lampung. Di Lampung, di situ saya beberapa kali melayani. Itu pada waktu itu tahun 2007-2008 di sana itu masih banyak begal lah, masih banyak bajing loncat di sana itu. Jadi masuk ke dalam itu memang jalannya jelek. Itu termasuk pedalaman, ya, termasuk pedalaman. Nah, di situ kita melayani pada malam itu kita melayani, dan di situ ada beberapa anak muda. Kita tantang untuk terima Tuhan Yesus. Mereka ada beberapa anak muda di situ dan mereka menyatakan diri menerima Tuhan Yesus dan menyatakan untuk mau dibaptis. Nah, Bapak Ibu, yang tempat baptisan kita ini saya kira pada waktu itu di kolam. Memang di situ itu ada sungai besar dekat gereja ini, sungai besar. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kira-kira isi dari sungai itu? Tahu? Ada yang tahu?
buaya air ini bukan buaya darat. Kalau buaya darat nggak terlalu bahaya. Saya berani lempar tuh buaya darat. Ini buaya air. Kalau buaya darat tuh bahayanya di tempat yang lain. Tapi ini buaya air. Sering kejadian di sana, banyak orang yang diterkam buaya. Bahkan buayanya itu sering nongkrong. Kalau di sana kan, di sini angkringan. Biasanya kalau buaya darat itu sering nongkrong di angkringan kalau di sini Bapak Ibu. Tapi di sana itu buaya daratnya nongkrong tuh pagi-pagi tuh kena matahari tuh berjemur. Ya, buaya kan suka panas, berjemur. Wah, ini kami waktu itu bertiga. Saya waktu itu bersama hamba Tuhan dari New Zealand. Kebetulan pada waktu itu saya yang menerjemahkannya. Walaupun bahasa saya bahasa yang bisa dibilang bahasa Inggris pasaran, tapi puji Tuhan, dia khotbah saya terjemahkan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Jadi tetap nyambung, ya. Jadi tetap nyambung, ya. Kami bersama hamba Tuhan New Zealand, ya. Jadi di situ gembala yang di sana itu meminta kepada saya bahwa Pak Halid besok ini dibaptis di sungai ini. Tapi dia sudah bilang, tapi di sungai ini banyak buaya Pak Halid. Saya bilang tadi, waduh banyak buaya. Kalau begitu ya kita bisa diterkam nih kalau nyemplung di sungai ini. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Saya sudah sering baptis orang di sini. Dia bilang saya sudah sering baptis orang di sini. Kita berdoa dulu. Percaya saja di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Nah di pagi hari itu kita berdoa sebelum masuk air itu. Kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan, minta hadirat Tuhan, minta sungai ini dikuduskan, disucikan supaya buaya-buaya ini melihat kita dia cuma diam saja. Supaya dia diam saja kalau dia lihat kita di air. Kita tahu bahwa kalau buaya itu kalau lihat sesuatu yang turun ke air, pasti dia itu bereaksi. Dia pasti mau menerkam mangsanya. Kita lihat kalau lihat di TV, National Geographic itu pasti kalau dia lihat sesuatu yang nyebrang, wah itu mangsa nih, empuk nih, dia bilang. Apalagi pada waktu itu saya lebih besar badan saya dari sekarang ini. Waktu itu masih hampir 198 kilo. Jadi kalau buaya lihat, wah ini dagingnya banyak. Tapi puji Tuhan, ketika kami berdoa, setelah kami berdoa, kami turun ke air. Dan kami baptis sekitar 5 orang di tempat itu satu persatu. Dan sampai selesai, bahkan saya sempat berenang sedikit-sedikit di situ, tidak ada buaya yang mengganggu sedikit pun. Ini karena apa? Karena ketaatan kita, karena ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita ketaatan, ya kita menang. Saya percaya bahwa kita sudah menang, kita bisa baptis orang. Saya percaya malaikat surga bersorak-sorai atas jiwa-jiwa yang baru dibaptis. Ini satu hal yang luar biasa. Saya merasakan sukacita yang luar biasa, yang tidak terbayarkan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lagi di dalam Sabda Tawarik 14 ayat 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Ini Daud selalu bertanya kepada Allah. Apakah kita selalu, Bapak Ibu, selalu bertanya kepada Tuhan? Ada yang selalu bertanya di sini kalau mau melakukan segala sesuatu? Kalau ada boleh mengangkat tangan? Haleluya. Saya percaya semua pasti bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tanya kepada Tuhan. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Nah, ini satu tindakan profetik, ya. Ini dibilang satu tindakan profetik. Ada namanya tindakan profetik, bahwa kita disuruh buat gerakan lingkaran terhadap mereka. Kalau biasa orang-orang pendoa itu tahu ini pola lingkaran namanya, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan, kita mau taat akan firman Tuhan,
Tuhan juga akan berperang buat kita. Udah jelas di sini Tuhan berperang buat kita. Saya dari notabene background yang dulu ilmunya banyak, ya, bukan ilmu ini ya. Memang saya itu lahir dari itu udah dibekali, ya, namanya okultisme. Kalau berbicara okultisme itu banyak sekali. Saya dari kecil tuh saya sudah belajar yang namanya kesaktian apapun, ilmu kebal apapun itu saya sudah belajar. Namanya sihir apa itu semua saya sudah belajar. Karena paman saya itu dulu tapi beliau sudah mati. Beliau sudah kalah dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia dulu tidak suka saya jadi orang Kristen. Kami berperang terus. Bukti hidup ada istri saya ini. Dia itu sampai bisa datang dari Lombok itu waktu kami tinggal di Jakarta itu, rohnya itu bisa sampai datang ke Jakarta. Nah ini mungkin nggak percaya, ada yang percaya ada enggak, tapi ini nyata. Istri saya melihat karena beliau itu dulu itu mantan guru saya pada waktu saya masih di Lombok. Jadi paman sekaligus guru. Beliau tuh tinggalnya di Lombok Tengah. Kalau saya tahu Putih Lombok itu yang pernah ke Lombok. Tapi untuk menjangkau ke tempat dia itu jauh. Dulu masih jalan kaki saya, lewatin ini lagi apa namanya, lewatin danau lagi, terus lewatin sungai kecil lagi, masuk sungai kecil. Waduh, itu benar-benar di hutan benar. Itu dengan ilmu hitamnya dia, itu babi aja tidak berani masuk ke areal dia. Dia itu dia punya areal sekitar 1 hektar lebih itu dia pasang tali aja, pasang tali kelilingin itu babi, kan dia punya banyak tanaman, banyak apa, babi gak berani masuk. Pada waktu itu saya belum makan babi. Coba kalau saya sudah makan babi, habis sama saya. Kalau sekarang babi kecap, babi sate babi, ya jangan dekat-dekat aja, habis. Ya babi saya, apalagi di Lembadiang kan, sate babi, habis semua. Ya, dulu belum saya makan itu, ya, itu kesaktian yang tinggi, tapi dengan notabene background saya seperti itu, ini Tuhan berperang. Kayak diserang terus ketika saya udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi ini penyerangan ini tidak pernah berhenti dari keluarga saya. Saya diserang terus, dikirim macam-macam. Istri saya sampai hampir keguguran pada waktu anak kami yang pertama. Hampir istri saya keguguran beberapa kali. Mereka kirim makanan lewat macam-macam, tapi kami berdua itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyerahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya tidak ada kuasa apapun yang lebih kuat daripada kuasa Tuhan Yesus. Buktinya saya bisa lepas. Kuasa-kuasa yang saya bawa tuh habis semua, nggak ada apa-apanya, semua habis dalam nama Yesus, semua habis. Memang gak gampang, gak sekali lepas. Istri saya kalau kesaksian ini waduh panjang. Ini saya ini lepasnya berkali-kali, macam-macam ilmunya. Jadi gak sekali lepas, tapi di dalam nama Yesus semua bisa ditaklukkan. Yang pasti ada juga yang gak mau lepas. Kenapa gak mau lepas ilmu-ilmu itu? Karena dia tidak mau. Dia sendiri tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mengambil keputusan, saya mau bersih di hadapan Tuhan, saya mau bersih di hadapan Tuhan, saya mau murni di hadapan Tuhan, saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi alat Tuhan, sama seperti Bapak Ibu. Kita ini menjadi alatnya Tuhan, supaya kita bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan apapun, dalam talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat 16 berkata, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Ini klaim mulu nih ya, klaim terus nih sampai sekarang. Ya, tapi kita percaya, in Jesus name kita pasti menang. Ya, kemenangan demi kemenangan. Jesus is good. Ya, saya senang nih dengar itu. Pak Wijaya bilang, Jesus is good. Wah, luar biasa. Itu satu statement, satu yel-yel yang terus kita ingat. Saya panggil yel-yel ya.
Ya, bukan yel-yel aja, tapi ini harus melekat dalam hati setiap kita. Jesus is good. Dan karena Jesus is good, itu sebabnya, that's why kita ini semua bisa ada sore hari ini. Untuk apa? Untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau bahwa hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang dipermuliakan. Bapak Ibu ini hanya alat-alatnya aja sama saya. Ya, kita ini alat-alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan. Amin. Lalu ayat yang terakhir, yang ke-17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Jadi di sini saya mencatat di sini bahwa ada berkat di balik ketaatan. Nah, ini secara cepat saja, tidak lama-lama, ya paling enggak 1,5 jam. Tidak, ya, sebentar saja. Mengalir, kata Pak Kris, sesuai tuntunan Roh Kudus. Ini mengalirnya jangan sampai lewat ya. Ya, mengalir sesuai tuntunan Tuhan. Banyak sekali berkat-berkat di balik ketaatan. Tadi sudah saya singgung sedikit juga. Kita percaya bahwa di balik ketaatan itu ada berkat yang namanya hidup yang berkemenangan. Siapa yang mau hidup berkemenangan? Boleh mengangkat tangan. Pasti kita semua ya. Pasti kita mau hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan dalam hal apa? Banyak hal. Hidup berkemenangan dalam keuangan kah? Hidup berkemenangan dalam sakit penyakit kah? Kita menang atas penyakit kita, amin. Jangan tetapkan penyakit kalau ada yang sakit. Aduh, saya sakit pinggang, ya. Terus tetapkan sakit pinggang. Jangan tetapkan. Hei, sakit pinggang, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan sakit lutut. Hei, lutut, kita perintahkan lutut yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Amin. Jangan sedikit-sedikit, aduh, sakit gitu. Nanti ada ibadah. Nanti Pak Wijaya posting di grup. Nanti ada Pak Wijaya posting di grup. Nanti ada yang bilang, saya masih sakit pinggang, saya masih sakit lutut. Jadi banyak-banyak alasan macam-macam. Jadi mulai sekarang kita jangan tetapkan sakit penyakit. Lawan dengan iman. Amin. Kita lawan. Ini nggak gampang memang. Saya sering kadang-kadang, aduh sakit kepala nih. Istri saya bilang, kamu itu jangan tetapkan sakit penyakit. Jadi kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Di sini juga kita harus saling mengingatkan, karena kita ini fungsinya apa? Ya, di dalam persekutuan ini kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Gak ada yang sempurna, gak ada yang sempurna. Itulah di sini kita dipertemukan untuk terus saling mengingatkan. Ya, kita hidup yang berkemenangan, hidup yang berkemenangan. Menghadapi apa? Menghadapi berbagai pencobaan. Ya, kita hidup kalau kita taat di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti apapun pencobaan, apapun ujian, kalau kita taat pegang firman Tuhan, pasti kita akan menang bersama Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kita harus merenungkan siang dan malam. Saya percaya di sini Bapak Ibu pasti sudah merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan, sama-sama katakan, berhasil, dan kita akan beruntung. Haleluya. Berkat apa lagi di balik ketaatan? Ada berkat-berkat jasmani, ada berkat-berkat rohani. Yang pasti berkat jasmani itu kita saat ini datang kuat, kita datang sehat, kita bersyukur, kita bisa setiap hari masih bisa menghirup udara segar. Karena itu apa? Itu berkat ketaatan kita oleh kebenaran firman Tuhan. Kita taat akan firman Tuhan. Makanya kalau kita bangun pagi-pagi, bangun setiap pagi, jangan lupa bersyukur setiap hari.
kita ucapkan, kita naikkan syukur setiap hari. Oh Tuhan, terima kasih, saya bisa bangun, saya bisa sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Tapi Pak Halid ada yang bilang, gimana bisa bersyukur Pak? Utang masih banyak. Utang masih banyak. Terus dikejar lagi sama debt kolektor. Gimana saya bisa bersyukur? Nah, disinilah kita mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kita bersyukur terus Tuhan bayar utang kita. Yang pasti kita harus bayar utang kita sendiri. Amin. Ya, jangan berhutang. Makanya kita jangan berhutang. Ini kita harus tetap bersyukur. Apapun keadaan kita, baik dan buruk keadaan kita, tetap ucapkan syukur. Saya mengalami, namanya baik buruk saya mengalami. Tapi di situ saya diajar. Saya diajar di situ harus belajar mengucap syukur. Di situ diajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Di mana kita di dalam titik terendah, di mana dalam kita titik yang tersulit sekalipun, tetap ucapkan syukur. Saya makanya tetap bersyukur. Saya bisa didampingi oleh istri saya ini. Dia orang yang paling kuat. Saya kira saya ini kuat. Ternyata saya ini lemah. Badan aja kelihatan tegar. Tapi pria itu biasanya lebih lemah dari ibu-ibu. Dan kita bersyukur, saya bersyukur mempunyai seorang istri yang kuat. Di sini lebih banyak ibu-ibu. Makanya saya percaya di sini orang-orang yang kuat. Berarti bapak-bapaknya perlu banyak kita doakan supaya lebih banyak lagi datang mencari Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Memang bapak-bapak itu lebih lemah. Saya sudah buktikan bapak-bapak lebih lemah. Makanya kita butuh seorang penolong yang kuat. Saya bersyukur punya penolong yang kuat. Nah, kalau kita mau lihat nanti di dalam firman-Nya di dalam Ulangan 11 berbicara tentang banyak berkat-berkat sana, tapi saya nggak banyak berbicara tentang berkat-berkat. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itu sudah otomatis. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Pasti akan menerima kelayakan dari Tuhan itu. Kalau kita mau diberkati Tuhan banyak. Tadi saya membaca di satu YouTube, itu banyak yang minta Tuhan, banyak yang request tentang berkat. Banyak request tentang berkat. Saya melihat satu khotbah hamba Tuhan tadi pagi. Saya melihat request orang itu hanya minta berkat. Wah, saya bilang ini orang-orang semua minta berkat. Berkati aku Tuhan, ekonomi saya berkat. Iya, saya setuju. Saya setuju kita minta berkat itu. Tapi nggak selalu doanya itu mulu. Nggak selalu itu mulu. Saya dulu doanya itu mulu. Tuhan, bagaimana saya beri berkat Tuhan? Tuhan berkati saya supaya saya punya mobil Fortuner. Seperti itu dulu doa saya. Tapi sekarang itu Tuhan nggak jawab sedikit pun. Tuhan jawab doa saya itu seperti ini. Tuhan jawab apa yang saya butuhkan. Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan saya sangat percaya orang yang takut akan Tuhan itu pasti akan diberkati Tuhan. Itu sudah pasti. Kita bisa nanti baca di dalam Matius 6 ayat berapa itu? 33 kalau nggak salah ya. Udah ya? Ya? Ya. Apa yang bunyinya Bu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, akan ditambahkan. Ini sudah jelas. Firman Tuhan ini sudah jelas. Jadi firman Tuhan ini asalkan kita mau taat saja. Dan taat dan percaya sungguh-sungguh. Percaya dengan apa? Percaya dengan iman kepada Yesus sungguh-sungguh. Amin. Oke, satu lagi. Berkat apa lagi di balik ketaatan itu? Sebenarnya banyak sih berkatnya ya. Tapi nanti waktunya bisa lama. Siap nggak? Siap. Santai saja ya. Santai saja. Tidak lama-lama kok.
anak cucumu akan diberkati. Anak cucumu akan diberkati. Amin. Anak cucu kita akan diberkati. Siapa yang punya cucu di sini? Semua punya cucu? Ada yang belum punya cucu? Ada juga ya. Gak apa-apa, berkati aja cucu-cucu yang lain. Berkati double. Ya. Jadi kalau belum punya cucu, berkati cucu tetangga, cucu teman-teman diberkati. Tumpahkan tangan. Anak cucu kita pasti akan diberkati. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita taat akan perintah Tuhan, anak cucu kita akan diberkati. Pasti. Oh, Bapak Ibu di tempat ini merindukan anak-anak Ibu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan. Cucu-cucunya pasti juga rindu untuk diberkati Tuhan. Sekolahnya diberkati, sekolahnya pintar, hidupnya sehat, makannya cukup. Pasti kita semua merindukan itu kan? Pasti kita semua merindukan itu. Saya secara pribadi juga merindukan itu. Saya selalu berdoa anak saya diberkati. Saya selalu menumpahkan tangan kepada anak-anak saya. Anak saya itu yang paling besar tuh yang kelas 3 SMA, puji Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sekarang cuma hanya hamba Tuhan, tapi anak kami bisa, puji Tuhan, bisa masuk sekolah di Karis National Academy. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kalau secara finansial tidak mungkin. Nah, ini karena apa? Karena saya mau taat. Kalau dulu waktu saya masih berbisnis atau masih usaha 6 tahun yang lalu gampang. Kalau saya bilang kalau sekolah di Karis waktu itu gampang buat saya bayar ini gampang. Tapi sekarang ketika saya menerima panggilan Tuhan sepenuhnya, benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya, benar-benar mengandalkan hidup sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai sekarang kami santai-santai aja. Tuhan tetap memberkati. Kuncinya itu apa tadi? Bukan kunci Inggris, kunci L, kunci apa? Kuncinya hanya bersyukur, mengucap syukur, dan takut akan Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Mau melakukan kehendak Tuhan. Mau taat. Kalau saya nggak taat, apa yang terjadi? Banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ini karena ketaatan atas panggilan Tuhan, ketaatan untuk melayani Tuhan. Saya percaya anak cucu kita akan diberkati. Kamu baca di dalam Mazmur 112. Ini sebagai ayat penutup kita di sore hari ini. Lain kali kita lanjut lagi karena ini masih panjang ini. Lain kali ya Pak Wijaya ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di mana? Di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi angkatan orang benar akan diberkati. Ini Aceh semua akan diberkati. Amin. Amin. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Oke, saya mau berdoa untuk kita semua. Kita boleh bangkit berdiri. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Saya rindu untuk berdoa. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan di sore hari ini.
setiap dari firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, biarlah itu semua keluar dari isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan ini ya Bapa yang kami sudah dengar, ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan ini ya Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami menjadi berkat, supaya kami menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Engkau berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir di sore hari ini ya Tuhan. Mereka menjadi terang-terang-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi alat-Mu ya Bapa. Engkau pakai setiap dari keberadaan mereka ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi mandat suratan Kristus yang terbuka bagi dunia ini ya Tuhan. Menjadi penjangkau banyak jiwa-jiwa ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menjadi penerobos di akhir zaman ini ya Tuhan. Kau pakai setiap daripada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Wijaya sebagai penanggung jawab di tempat ini ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau memberkati keluarga, istri, anak-anaknya ya Tuhan. Diberkati Tuhan ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terus nyata atas kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Supaya lewat hamba-Mu ini ya Tuhan, nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, bahkan menjadi penjangkau banyak jiwa di akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, firman yang sangat indah buat kita. Biar kita tambah cinta akan Tuhan. Sekarang pada waktunya kita doa sapaan. Kita berdoa syafaat. Bapa yang kami baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang begitu mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu untuk membawa doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Bapa, Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Engkau telah berfirman bahwa kami harus taat kepadamu Tuhan. Kami tak dapat lakukan itu sendiri Tuhan. Tapi Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, tinggallah dalam kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Tetapi Engkau yang akan memimpin jalan hidup kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini ya Tuhan. Engkau melihat keadaan negara Indonesia ini. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Indonesia berada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu boleh berada di dalam negara ini, dan kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan lebih daripada itu menyaksikan kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau panggil jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Engkau curahkan hujan keselamatan itu Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan Engkau mau pakai umat-Mu Tuhan yang sudah mengenal Engkau menjadi saluran berkat Tuhan. Mempermuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan menyaksikan
bahwa hanya Engkaulah juru selamat dunia ini. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, dan Engkau memanggil jiwa-jiwa ya Tuhan, dan Engkau selamatkan Indonesia Tuhan. Engkau tolong kepada para pemimpin kami Tuhan, berikan hati yang takut kepadamu Tuhan, untuk memimpin negara ini dalam jalan-jalan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Juga Tuhan, rencana pemilihan umum yang akan datang, Engkau sendiri akan memberikan damai dan sejahtera itu Tuhan, sehingga tidak terjadi kegaduhan Tuhan. Engkau yang akan memelihara Indonesia ini daripada segala perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Engkau telah mati di atas bukit Golgota sana juga untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau menyediakan kehidupan yang kekal ini Tuhan, juga untuk Indonesia ya Tuhan. Sebab itu mari Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, istimewa Bapak Imam yang sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan tubuh yang sakit itu Tuhan, dan Engkau memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga dia boleh kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan dokter-dokter yang merawatnya, dan Engkau campur tangan obat-obat yang diminumnya juga Tuhan, hingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat Tuhan. Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan CIK ya Tuhan. Engkau mengenal keadaan persekutuan ini Tuhan, dan Engkau memberkatinya, bertambah-tambah jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan. Istimewa Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan Roh Kudus itu. Bukan kemauan kami ya Tuhan, tetapi semata-mata karena pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak Wijaya beserta seluruh keluarganya, dan Engkau pakai memberikan rencana-rencana yang indah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau mendengar seruan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekarang tibalah saatnya kita mendengar pengumuman-pengumuman dari Pak Matius atau Pak Zen. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Terutama terima kasih pada Pak Pendeta dan Bu Istri yang sudah melayani kami di sini. Sebelum nanti saya memberikan pengumuman, saya pikir nanti bisa perjamuan kasih ya, bisa memberikan pengumuman ketentuan supaya diperhatikan waktu kita di sana ya. Untuk saat ini nanti Sabtu ada ibadah di sini dilayani Pendeta Suci. Nanti hari Minggu Pak Wi rencana mau di Senggreng ya, di PGI Senggreng ada pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut nanti bisa mendaftar ya, nanti saya daftarkan. Begitu pula nanti minggu depan banyak sekali acara-acara, nanti tolong diperhatikan
setiap ada pengumuman supaya nggak ketinggalannya. Nah, itu saja mungkin paling bisa menambah. Terima kasih. Ya, shalom. Ya, sebelumnya terima kasih kembali buat Pendeta Ida Malik bersama istri. Ini sangat luar biasa, dan yang pasti kalau sudah berada di sini tidak ada hanya pertama, ya pasti ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita rindu juga dari kesaksian dari Ibu Ida Malik yang nanti bisa menguatkan kita semua. Hari ini kita benar-benar diberkati ya. Betul ya, diberkati ya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi saya hanya memberikan tambahan aja karena bulan Desember ini bulannya orang Kristen ya. Jadi sangat-sangat padat. Cuma sebagai anak muda saya tetap harus mengingatkan, terutama fisik ya. Ingat, apapun boleh diikuti, mau apapun boleh dilakukan, tapi tetap ingat engsel wis sekolah ya, uline wis dipoyahi ditap ya. Ya, jadi terutama apa? Sudah jangan terlalu mengikuti semua. Tapi saya bukan melarang ayo nggak boleh kemana-mana, bukan ya, karena saya lihat sendiri aja di tempat kita ini ada 6 acara besar, dan ini masih ada tambahan lagi. Hari ini pun saya juga nolak. Jadi sudah istilahnya mau nyetop itu gimana ya, tetap ada yang ngomong katanya, loh Pak Wijaya kan janjinya November. Waduh Pak, loh November kan sudah habis, ya sudah tanggal 3, nah, sudah harus diterima. Tapi saya tidak mengharuskan ikut semua. Yang kiranya masih ada kekuatan, yang kiranya rindu untuk melayani, tetap boleh. Jadi di JG ini bedanya Pak Halid, saya bawa untuk melayani. Jadi itu yang biar mereka ini ada kerinduan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, nanti pengumuman secara rincinya nanti setelah perjamuan kasih biar dijelaskan sama Pak Matius. Mari kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Memberi kasih karunia
Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat rawatan-Mu di ibadah hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kita semua Tuhan, yang mengingatkan kita untuk selalu taat kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan untuk selalu mengikuti renungan firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan, saya berdoa Tuhan, kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk selalu taat kepadamu Tuhan, untuk selalu melakukan yang terbaik Tuhan buatmu Tuhan. Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat pendeta Idam Halid Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan berikan hikmat yang luar biasa kepada Bapak Pendeta Idam Halid Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat istri dari Pak Idam Halid Tuhan. Engkau juga pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau pakai sebagai penolong dalam rumah tangga Tuhan. Engkau terus berkati keluarga Pak Idam Halid Tuhan. Engkau berikan kebahagiaan Tuhan. Engkau berikan perlindungan Tuhan. Dan Engkau akan berikan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita tengadahkan wajah kita, dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan buka sasinya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena pada saat ini kami masih boleh hadir di rumah-Mu untuk melakukan menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berilah kekuatan untuk tetap melayani, dan sebentar lagi kami juga akan menerima berkat jasmani. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang telah mengerjakan itu. Haleluya, amin. Foto dulu. Diri. Oke, ya oke. 1, 2, 3. Oke, ya, dionya ya. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuh inovasi. Silakan duduk. Iya, luar biasa. Ini ngajak Bu Rahel, anaknya. Tapi nanti dikabari Bu Rahel, Reni sama ini Ida. Kasih
Tuhan
Tuhan.